Vaksin beli, mau vaksin apa. Tapi yang jelas, bosku, vaksin itu bukan obat. Vaksin adalah sarana pencegahan. Dan bukan solusi utama. Solusi utama ya protokol dari dulu. Pakai masker, jaga jarak, bla bla bla. Dan emang mencegah penularan yang mencegah migrasi. Hal yang harusnya dilakukan dari Maret dan April. Obat COVID itu enak, bro. COVID itu virus. Gak ada obatnya. Kalaupun ada, itu untuk mengurangi gejala pada paru. COVID gak ada obatnya, bos. Obatnya adalah bed rest, narasi positif, olahraga, suplemen, dan obat pereda gejala. Makanya solusinya pencegahan. Gak ada obat COVID, bosku. Siapa yang bilang ada obat COVID? Jangan percaya statement di media, gak ada obat COVID, bosku. Dibohongi kalian semua ini, gak ada obat COVID itu, gak ada. Semua yang mengklaim obat itu pengurang gejala. Kayak kalau demam paracetamol, kerusakan paru hidrokloroquine. Hidrokloroquine itu obat malaria untuk mengurangi kerusakan pada paru. Plasma konvalesen itu untuk mengurangi gejala kerusakan atau menghasilkan antibodi. Vaksin pencegahan, mana obatnya? Jangan membuat asal statement untuk membohongi rakyat dengan harapan palsu. COVID itu virus. Bisanya dicegah. Dan memang dia bisa self-limiting disease. Kalau penyakit yang sembuh sendiri jika ditunjang oleh obat penunjang. Obat penunjang itu bisa obat pengurang gejala paru, gejala untuk tenggorokannya nggak sakit, mengembalikan indera penciuman, obat nyeri-nyeri sendi, suplemen, itu namanya self-limiting disease. Namanya virus, basisnya RNA. Siapa yang bilang COVID ada obatnya? Kita jangan mau dibodohi. Obat dari virus itu adalah self-limiting disease. Makanya COVID disembuhkan dengan cara 14 hari bed rest. Kalau ada gejala parah, masuk ICU. Masuk obat-obat pengurang gejala kerusakan paru. Salah satunya Avigan, hidrokloroquine, ada plasma konvalesen. Itu tugasnya dokter, spesialis paru. Jadi obat yang kalian kenal itu mengurangi kerusakan pada paru, bukan menghilangkan virusnya. Virusnya ukurannya 0,05 mikron. Jangan membodohi rakyat. Cara mencegah, makanya kita bisanya mencegah. Vaksin itu mencegah, bukan solusi utama. COVID itu virus. Vaksin cuma mencegah, isinya virus dilemahkan agar antibodi kita timbul. Yang bisa mengalahkan COVID adalah antibodi kita. Paham nggak? Yang bisa mengalahkan COVID-19 adalah antibodi tubuh kita masing-masing, bosku. Dengarkan ini baik-baik. Yang bisa mengalahkan COVID-19 adalah antibodi diri kita masing-masing, bosku. Kalau antibodi kita kuat, ya COVID gak akan bisa mematikan kita. Problemnya gimana cara menghasilkan antibodi yang kuat? Ya dengan cara ada yang olahraga, makan teratur, narasi positif, suplemen, lalu vaksin untuk mencegah. Dari mana ada isu vaksin itu obat? Kedua, COVID-19 kalau ada obat hidroksikloroquine, lalu ada plasma konvalesen, Avigan, itu adalah obat yang meredakan gejala keparahan pada paru. Meredakan kerusakan parenkim, paru. Paham? Bukan obat COVID, tapi obat penunjang yang meredakan kerusakan pada paru. Dokter tidak bilang statement bahwa ada obat COVID. Paham, bosku? Ketiga, obatnya COVID ya pencegahan. Mencegah penularan. Itu dari dulu yang saya lakukan. Digas.
Malah pejabat yang langgar sendiri. Kalian semua terlalu banyak dibohongi oleh pemberitaan media. Kalian semua terlalu banyak dibohongi oleh pemberitaan oleh tokoh dan media. Faktanya obat COVID itu udah ada. Tidak ada obat COVID. Vaksin itu pencegahan. Hidroksikloroquine itu obat meredakan kerusakan pada paru, sejenis dengan Avigan dan plasma konvalesen untuk menimbulkan antibodi. Yang bisa mengalahkan COVID hanyalah antibodi kita, imun kita, yang akan timbul tentara-tentara untuk mengalahkan virus COVID. Dokter kira gerak tahu ngomong on obat COVID. Jangan pernah menyerang dokter yang aneh-aneh. Gak ada. Kita melayani. Dan kita emang gak pernah mengatakan COVID obat. Gak ada. Kita melayani terus, selalu mencegah. Kenapa? Karena emang itu realitanya. Kalian semua dibohongi, bosku. Gak ada yang namanya obat COVID ini renek. COVID itu virus. Basisnya RNA. Pakai reseptor di sini, ngerusaknya pernapasan. Makanya obatnya meredakan kerusakan pada pernapasan agar parenkim paru tidak jadi jaringan parut. That's the meaning of hidroksikloroquine, Avigan, dan plasma convalescence. Saya dokter. Dokter dari dulu bersuara ini. Gak ada obat COVID. Dan vaksin itu mencegah untuk membuat antibodi kita kuat. Kalau kalian pengen melawan COVID, perkuat antibodi kalian. Narasi positif. Makan teratur. Lah gimana kita bisa antibodi kuat, orang warga aja nggak bisa makan. Inilah problem lingkaran setan di Indonesia. Paham, bosku? Orang menyuruh kita 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tapi lupa bahwa antibodi kita muncul dari nutrisi. Gimana nutrisi kita bisa tercukupi kalau kita nggak bisa makan? Percuma kita melakukan 3M kalau kita nggak bisa makan, bosku. Karena antibodi muncul dari nutrisi, bosku. Itu yang jadi hal paling penting. Antibodi muncul dari nutrisi. 3M itu hanya mencegah droplet masuk, tapi inti sebenarnya adalah antibodi kita. Gimana antibodi kita masih mau kuat kalau kita nggak bisa makan? Itu yang saya tanyakan selalu ke pemerintah di atasan. Logika tanpa logistik itu anarki semua, saudara-saudara. Logika tanpa logistik itu anarki. Gimana kita bisa kuat kalau kita kelaparan? Gimana kita bisa selamat kalau kita nggak bisa makan? Gimana kalian mengharapkan kita selamat dari COVID kalau kita kejepit? Gimana kita bisa selamat dari virus pandemi kalau kita nggak bisa makan tiap hari? Kalian yang duduk di atas itu bisa makan 3 kali sehari dengan buah-buahan dilayani oleh ajudan. Tapi di bawah rakyat kelaparan. Dan kalian mendenda mereka dengan 3M. Saya jawab sekarang saudara-saudara. 3M tidak akan berguna kalau tidak diiringi nutrisi yang baik. Logika tanpa logistik. 3M tidak akan ada guna kalau kita tidak diimbangi nutrisi yang baik. Makan cukup. Gimana kita bisa menang melawan COVID kalau rakyat kita masih ada yang kelaparan? Keadilan kita hanya setengah-setengah. Paham? 3M, 3T, dan nutrisi. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tes tracing treatment. Itu nggak akan ada gunanya kalau warganya kelaparan. Karena yang paling penting adalah antibodi. Gimana kita bisa menampilkan antibodi kalau nutrisi kita tidak tercukupi? Karena nutrisi itu awal dari imun yang baik. Karena virus COVID gak ada obatnya. Obatnya antibodi.
Gimana itu media memberitakan obat COVID ditemukan? Obat COVID ditemukan. Obat COVID ditemukan. Jika kamu bisa menstabilkan nutrisi, antibodimu akan kuat. Pikirkan nutrisi wargamu terlebih dahulu, baru edukasi 3M. Karena warga di Cilincing, nelayan, saya edukasi di nelayan. Mereka nggak bisa makan, tapi mereka pakai masker. Ya mereka mati kelaparan tetap akan kena, karena mereka kelaparan. Kalau orang kelaparan, nutrisinya rendah. Paham, bosku? Saya nggak bahas apalah itu karantina PSBB. Karena udah telat semua, nggak usah bicara soal karantina, lockdown, PSBB. Karena itu harusnya dibicarakan di bulan Maret, April, Mei. Yang penting Jakarta dulu. Tapi yang saya bilang sekarang adalah penuhi nutrisi warga agar COVID bisa dicegah. 3M tidak akan berguna kalau misalkan warganya kelaparan karena antibodinya juga rendah. Antibodi tercukupi kalau nutrisinya tercukupi. That's it, bro. That's it, bro. Obat COVID ini enak. Obat COVID antibodi masing-masing orang. Vaksin sekali lagi hanya pencegahan. Tidak ada obat COVID. Camkan ini semua. Neymar 4 hari COVID sembuh karena atlet. Kalian cek pebasket. Orang basket kena COVID 4 hari sembuh. Kenapa? Nutrisinya tercukupi. Neymar 3 hari sepak bola positif COVID. Robert Pattinson positif COVID keluar karena nutrisi tercukupi. Itu fakta. Di lapangan, Eropa, Amerika, Cina sudah membuka itu. Nutrisi yang mencukupi itu adalah solusi untuk mengatasi COVID. Kau pengen COVID kelar, kasih wargamu makan. Buat apa kita menjaga protokol kalau warga nggak makan? Nutrisi, itu adalah gizi seimbang, diet tinggi protein, daging-dagingan, karena protein merupakan penyumbang sel imun, leukosit, limfosit, itu dari protein. Protein adalah zat pembangun tubuh. Dari mana protein tercukupi? Daging, ayam, dan telur. Lah gimana orang mau makan daging ayam? Susah banget, bos. Gulet-gulet. Protein itu salah satu zat yang bisa mencegah COVID. Namanya zat pembangun tubuh itu protein. Dari tempe, kedelai. Tempe itu kedelai ya. Tempe, tahu, telur, daging ayam, daging sapi. Lah gimana orang mau dapat protein, orang mahal? Kalian semua dibodohi kalau ada obat COVID. Obat COVID itu panganan, bro. Panganan, bro. Wes kuwi jabane, bro. Obat COVID, hidroksikloroquine apa lah, kowe ngerti gak tatoku apa? Tatoku ini di belakang adalah simbol kedokteran. Gambarnya ular. Karena obat itu sejatinya adalah racun. Telur, daging, ayam itu adalah obat COVID. Itu protein. Obat COVID. Cara mencegah. Cara mencegah ya imun yang kuat. Gimana orang mau makan protein, duitnya nggak ada. Buat apa jaga masker kalau nutrisi tidak tercukupi? Pemerintah melupakan salah satu hal paling penting, yaitu nutrisi. Nutrisi. Banyak makan ikan, daging, ayam, dan telur. Yang penting mangan. Itu dulu, Bor. Part 3 selesai. Silakan dipahami, dicek dari awal. Part 4 besok. Silakan dipahami, dipantengin, ditanyakan. Jika besok Instagram saya hilang, kalian tahu siapa yang menghilangkan. Merdeka. Saya minum dulu. Suara saya habis. Pamitan dulu, guys. Jika suatu saat Instagram saya hilang atau saya dihilangkan, gak masalah. Mainkan lagu Fish, Berita Kehilangan. Saya dokter. Saya bisa berbicara soal itu. Pahami antibodi. Jangan percaya media yang mengatakan obat COVID ditemukan. Pembohongan itu. Gak ada obat COVID. Adanya obat penunjang pereda gejala. Rena obat COVID. Bam. Merdeka.
Perjuangan nggak boleh mati. Kalau sampai Instagram saya hilang, atau saya hilang, saya mati, kalian tahu, yang penting saya bersuara. Perjuangan nggak boleh mati, bosku. Negara ini dibangun dari darah pahlawan kita, darah perjuangan. Banyak orang meninggal dan wafat karena negara ini. Jadi nggak boleh takut untuk bersuara. Jangan takut. Kalau misal yang ditanggung yang positif doang, mending saya positif loh daripada negatif. Bener gak? Logika. Kalau misalkan yang positif doang yang ditanggung, yang negatif suruh bayar sendiri, mending saya jadi positif loh. Gratis. Mending aku positif COVID, gratis bro. Timbang negatif. Logika bro. Rumah sakitnya rugi kok. Rumah sakitnya rugi loh posisi. Saya bongkar ya semua faktanya. Rumah sakitnya rugi. Renek rumah sakit laba. Pera rugi bro. APD larang kok nalangi dewe kok. Kau kira APD itu suruh beli? APD itu beli sendiri bro. Rugi bro. APD ki kon tuku dewe. Poramu medase. Ini kemarin residen dari sebuah rumah sakit gede di Jakarta ngajuin ke saya donasi N95. Saya ada bukti capture-nya. Residen ngajuin ke saya donasi N95. Apa ora mesake? Dokter suruh ngerawat pasien cari APD-nya sendiri. Itu fakta di lapangan. Mau sembunyi dari mana lagi? Paling mentok Instagram saya hilang, atau paling mentok saya dijemput. Tapi fakta, saya masih dapat chat ada orang dokter minta donasi APD karena udah nggak tahu beli N95 di mana. Jadi dokter-dokter disuruh merawat pasien, suruh memeriksa, tapi nggak tahu beli APD di mana. Anda kalau bilang nggak tahu, bohong. Tahu itu, capture-nya ada di saya. Saya mendapatkan permintaan N95 dari sebuah dokter residen di rumah sakit besar di Jakarta. Ada bukti chatnya. Kalau saya share, viral itu pasti. Dan akan kayak, buset September bro, ada orang ngemis N95. Gila nggak? Bro, rumah sakit sekarang semua rugi bro. Sekarang saya tanya, kalau rumah sakit rugi, dokternya kelelahan, relawan kelelahan, rakyat kelaparan, swab tes mahal, yang diuntungkan siapa? Sekarang kalau positif baru diganti pemerintah. Gimana kita? Padahal salah satu cara menangani COVID adalah meningkatkan 3T, test tracing treatment. Di lapangan test tracing treatment harus jadi. Gimana orang mau tesnya mahal? Kalau Anda pengen tesnya naik, gratis dong. Anda punya duit, anggaran puluhan triliun, kasih tes gratis untuk warga Jakarta, bos. Kasih solusi tes gratis buat warga Jakarta. Kalau cuma menyalahkan rakyat, saya juga bisa nyalain atasan. Resiko cuma hilang Instagram. Resiko cuma dijemput. Ujung-ujungnya masuk bui. Kalau cuma bisa nyalain, saya juga bisa nyalain. Gak ada orang bilang partai. Tidak ada partai di sini. Semua orang nyalain rumah sakit. Semua orang nyalain dokter. Tahu nggak faktanya? Swab itu belinya udah mahal. Kalau positif baru dibayar pemerintah. Kalau negatif baru bayar sendiri. Salah nggak ada isu di COVID kan. Wong yang positif doang yang dibayarin. Mending saya positif kalau tes daripada negatif. Enak. Dibayari yuk. Negatif kon bayar dewe. Ayo mengles beneh. Coba tanya semua manajer rumah sakit. Mereka tuh beli swab udah mahal. Keuangannya rata-rata merah rumah sakit. Dokter, itu kasihan bro. Sudah di lapangan, gak tahu kapan pulang, gaji belum tentu cair, suruh dihujat masyarakat. Kalian semua cuma diadu domba, tahu gak? Untuk menghujat dokter. Dokter ini salah, dokter ini gur pelaksana. Aku saksine bro, neng lapangan kaya apa? Dokter cuman pelaksana. Kita tuh melaksanakan SOP. Nek dewe nglawan, izinnya dicabut. Ngerti pura? Kowe ngerti pura? Nek misalnya dokter nglawan, izinnya dicabut. Paham? Paham sampai sini bos? Berapi-api nih bos. Karena faktanya udah ngomong sendiri. Kalau misalkan positif baru dibayarin. Kalau Anda, wahai para penguasa, ingin COVID selesai, solusinya 3T.
tes tracing treatment, ya tolong perbanyak tes swab gratis untuk rakyat. Kalau nggak bisa swab gratis untuk rakyat, jangan salahin rakyat, bos. Dari Februari, statementnya aja bercanda. Terus ngapain rakyat yang disalahin terus? 7 bulan tuh bukan waktu yang bentar. 2 bulan bentar lagi lahir buah anaknya. 19 hari. Semua menyalahkan dokter. Dokternya gor menang. Kenapa? Bingung menjawab ya, soalnya pelaksana. Saya kasih tahu, dokter tuh rakjel. Sama kayak kalian. Kita pelaksana. Kalau kita ngelawan izin kita bisa dicabut. Selemah itu kekuatan kita, bos. Saya bicara fakta, bos. Kalau kita bersuara aneh-aneh, melawan sebuah sistem, kita bisa resiko dicabut izin dokternya. Gimana kita bisa bersuara ancamannya cabut, bro? Paham, bos? Perbanyak tes itu yang penting. Tapi yang banyak tes, regone larang. Perbanyak tes untuk mencegah COVID. Tapi kita bayari kalau positif. Nek negatif ragam bayar. Tapi ya itu, masa satu negara kon positif. Masa warga negaranya harus positif semua baru dibayarin. Tadi kita lihat rakyat disalahkan, tapi malah oknum-oknum pejabat di Tegal membuat dangdutan. Dangdutan. Dan yang minta maaf sampai Pak Ganjar. Pak Ganjar DM saya sudah negur Mas Tirta. Piye Jal? Jika pejabat daerah-daerah yang tingkat kota aja nggak disiplin, kenapa rakyat yang disalahkan? Solusi itu dari awal sudah ada. Perbaiki fasilitas kesehatan. Perbaiki fasilitas kesehatan. Perbanyak swab tes secara gratis. Saya nggak mau nyalain pejabat siapapun. Tetapi di bulan Februari semua pejabat berlomba-lomba mengeluarkan statement. Semua nyalain dokter. Kalian tahu nggak dokter itu cuma pekerja di lapangan. Kita juga kerja, bro. Ya nggak, itu di lapangan yang tidak pernah dibongkar oleh media. Dokter itu cuma pelaksana, tugasnya menyembuhkan. Oh ini positif COVID, oh yaudah protokol. Oh ini negatif, oh yaudah nggak protokol. Itu tugas dokter, bro. Kita tuh APD aja sebagian beli sendiri, bro. Apa nggak sakit hati, bro? Sudah duit nggak tahu dapat dari mana, dihujat banyak orang. Terus habis itu APD beli sendiri, bro. Ada bukti chat kemarin. Dokter teman saya, Aditya Syahda, minta N95, bro. Kasihan, bro. Apa nggak sakit hati, bro? Terus yang disalahin rakyat benci sama nakes. Nakes itu dari awal pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Camkan itu, bos. Kalau kalian mau menyalah-nyalahkan, salahkan siapa yang statement di bulan Februari bahwa corona tidak masuk Indonesia. Paham, bos? Dokter itu cuma pelaksana, tidak untuk membuat kebijakan. Dan rumah sakit membeli swab test sudah mahal, bos. Sekarang tracingnya aja berantakan, bos. Data carut-marut, tracing berantakan, dan nyalain rakyat. Rakyat nyalain nakes. Itu solusi dari mana, bos? Hah? Dokter kalau bersuara ancamannya cabut izin. Tahu kalian semua. Itu yang saya katakan. Kenapa saya 7 bulan tetap stay cool. Merek kaos kaki itu. Stay cool. Kenapa? Karena kalau kita berbicara aneh-aneh, ancamannya izin praktek dicabut. Saya udah ikhlas. Mau kehilangan gelar. Karena saya posisi sudah kehilangan segalanya, bos. Belum sih. Masih ada harta dikit. Kawan saya banyak yang positif. Waktu, tenaga, duit dah hilang. Toko banyak yang tutup. Kawan saya banyak yang bangkrut. Bahkan kawan saya ada yang meninggal. Saya kehilangan gelar pun ikhlas. Tapi saya harus bersuara menyuarakan kawan-kawan saya. Dokter itu kalau bersuara ancamannya cabut izin. Karena dianggap cari sensasi. Gimana dokter mau bersuara kalau ancamannya masih ada? Freedom of speech. Tapi freedom of speech hanya untuk yang punya kekuasaan. Kalau punya backing. Kalau kita orang biasa, kita nggak bisa freedom of speech.
Gimana kita mau tes kalau tesnya mahal, sementara ditanggung positif? Isu pengcovidan itu hadir karena ada klaim. Kalau positif bisa klaim. Paham kalian bosku? Itu realitanya. Di lapangan, kalau positif COVID, klaim. Kalau negatif, bayar dewe. Modiar sak das-dase. Piye we? Wes gajine petang yuto, gajine 4 juta, gejala, suruh tes. Negatif, kon bayar dewe. Kemarin saudara saya ada yang COVID, tapi keluarganya tes suruh bayar sendiri. Sebenarnya banyak yang mau bersuara, tapi takut. Saya ingin kalian semua bersuara. Semua yang udah tes COVID swab, bayar sendiri. Kalau positif, baru dibayari. Mumet bro. Piye? Ayo harap debat po. Dokter Igor Pelaksana. Kalau hasilnya positif, baru kita rawat. Negatif ya dirawat. Tapi bukan kita yang bisa mengcovidkan apa enggak. Itu hasil dari lab, Puslit Bangkas. Tahu nggak? Terus ada jenazah datang mati dadaan tiba-tiba besok COVID. Kenapa? Ya ben iso diklaim. Logika dinggo. Duitnya ning ndi? Ora dong, sing jelas dokternya ra entuk. B, ayo. Ono jenazah teko, tiba-tiba positif, hasilnya nggak bisa diminta. Woi, halo Pak Mardigu, mantap. Wah. Datang nih ditonton bosman. Sekarang orang datang, jenazah datang, ya kan? Nggak tahu matinya kenapa, besoknya positif. Kenapa? Ya ben iso diklaim. Karena kalau mau mati karena positif COVID, klaimnya ditanggung pemerintah. Hapiye dase, bos. Hapiye, sistemnya kacau ora. Nek me apik, jane kabeh COVID, mu negatif ora nek swab gratis. Kayak apik. Piye orang bisa jujur kalau misalkan klaim yang positif dapat duit. Piye bos? Orang mati dadaan ke rumah sakit, tiba-tiba besok COVID. Kenapa? Diklaim ben entuk duit. Emang kalau positif dapat duit. Itu ada klaimnya. Yang ngomong bukan saya, ada di Instagram. Saya capture dari detik.com. Yang ngomong Satgas Covid mengatakan kalau positif COVID jangan takut karena diganti dan ditalangi pemerintah. Berarti itu sama aja membuka jawaban kenapa ada jenazah tiba-tiba positif COVID padahal sebelumnya gak kenapa-kenapa. Paham bos? Sing jawab Satgas dhewe, udu aku. Sing salah sopo? Ya jelas sing dhuwur-dhuwur lah bro. Sing dhuwur lah, kowe ngerti sing ning dhuwur sopo? Rasa diomongke bro. Ngeluh bro. Piye? Terus kowe kabeh semuanya menyalahkan dokter. Salah alamat nek kowe nyalahke dokter. Dokter sudah berjuang sesuai dengan jalannya. Paham? Relawan berjuang dengan jalannya. Pasien berjuang dengan jalannya. Ngerti bos? Logika aja, pakai pikiran, otak dipakai. Kalau saya salah, tapi ya sing ngomong Satgas dhewe. Kalau positif diganti. Salah ra ono jenazah, mending positif toh. Untuk dit. Bener Adik? Yuk. Kalau kamu bapaknya mati, kalau positif COVID dapat duit, negatif gak dapat. Mending positif gak? Mending positif. Logika nih, ini saksi nih. Misal amit-amit kamu punya saudaranya mati dadaan. Terus positif COVID diklaim. Bisa, kalau negatif gak dapat duit, mending positif atau negatif? Positif lah. Gini cari duit susah, Pak. Logika, bos. Sing salah sopo? Dokternya ya utuh. Dokternya kan ngerawat. Piye? Sing salah rumah sakit, ya utuh. Sistem kok. Iki ora nyalake, bro. Ora salah-salahan, tapi iki fakta ning lapangan kaya ngono, bos. Takoni wae, ayo, do ngomong. Rasa meneng ae. Semua dokter berani bersuara, tapi jangan dicabut izinnya. Kalau dokter protes dicabut ya ora kelar-kelar, bro. Itulah freedom of speech di Indonesia. Itu nomor pertama. Kedua, freedom of speech di Indonesia. Orang mengatakan kebebasan berpendapat sesuai dengan pasal 28. Ini Lutfi ngapain kamu urusi anjay-anjay aja? Nonton di sini malah apa? Mau apa kamu? Mau ngecek anjay-anjay di sini? Itu loh dicari Yonglek, gak usah kesini kau. Bos, sekarang saya tanya nih bos.
Freedom of speech di Indonesia, ya. Freedom of speech katanya di Indonesia. Tapi kalau yang sesuai dengan penguasa, kalau kritik dijemput saja. Benar. Gimana kita bisa mengkritik? Gimana kita bisa mengawal kalau misal kita berbicara kritik aja kita bisa diapa-apain? Kalau dokter berbicara bisa dicabut izinnya. Karena